Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 38 sampai dengan 42. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus dan murid-muridnya tiba di sebuah kampung. Seorang wanita bernama Marta menerima dia di rumahnya. Wanita itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan sabdanya. Tetapi Marta sangat sibuk melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Tuhan peduli bahwa saudaraku membiarkan daku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Yesus menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah mengenai waktu yang berkualitas bersama Tuhan. Saudara, hari ini peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Injil hari ini menunjukkan dua sikap berbeda yang ditunjukkan Marta dan Maria ketika Yesus mengunjungi mereka. Marta yang disebut sebagai pemilik rumah hanya mempersilakan Yesus duduk lalu ia sibuk di dapur. Sementara Maria memilih duduk di dekat kaki Yesus dan mendengarkan semua perkataannya. Tindakan Marta yang memilih sibuk di dapur tidak salah. Dia memilih sibuk di dapur karena dia ingin menghargai tamunya dengan menyiapkan makanan dan minuman. Akan tetapi Yesus justru memuji Maria yang setia mendengarkannya. Mengapa Yesus tidak memuji Marta? Kisah tentang Marta dan Maria menyajikan kepada kita tentang pentingnya berada dekat Tuhan dan mendengarkan sabdanya. Tanpa itu, melayani akan menjadi sederetan kesibukan dan kekhawatiran karena menyusahkan diri dengan banyak perkara atas nama pelayanan. Tuhan mengingatkan agar kita tidak khawatir dan menyusahkan diri dalam pelayanan hingga kehilangan yang terbaik, yaitu waktu yang berkualitas bersama Tuhan, mengambil bagian dalam hadirat Tuhan. Pada saat itu kita akan semakin mampu memahami kemurnian segala motivasi dan tujuan dalam setiap pekerjaan dan pelayanan yang kita lakukan melalui doa dan refleksi pribadi. Hidup pelayanan kita mesti bersumberkan pada kasih Tuhan. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa menjadi budak dari pekerjaan dan keinginan kita sendiri. Ini adalah sikap baik yang Tuhan inginkan, murni dari kita melalui pelayanan pribadi, keluarga maupun komunitas. Inilah yang diingatkan oleh Tuhan kepada Marta dan belajar dari Maria untuk kita. Saudara-saudari yang terkasih, mendengarkan kehendak Tuhan menjadi dasar bagi setiap tugas dan pekerjaan kita. Mendengarkan Tuhan juga menjadi bekal dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Pengalaman Marta dan Maria adalah pengalaman hidup harian kita. Setiap hari kita sibuk dengan pekerjaan. Apakah di tengah padatnya kesibukan kita masih meluangkan waktu untuk berdoa, mendengarkan dan membaca sabda Tuhan? Sebagai umat Allah, apakah kita sudah biasa setia mendengarkan Allah lewat sabdanya dalam kitab suci? Sebagai anak, apakah kita masih setia menjalankan perintah orang tua yang sering tidak sesuai dengan keinginan kita? Sebagai orang tua juga, apakah kita setia dalam mendampingi anak-anak dengan mengajari dan membimbing mereka menjadi anak Tuhan yang baik, tekun, dan beriman?
Mari kita berusaha setia dalam mendengarkan Tuhan, agar mampu memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil dari kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan kita doakan, seluruh aktivitas kita di hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang kudus, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.